Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi Ustazah. Sesuai dengan tutorial sebelumnya, saya akan berikan tutorial lagi untuk beberapa poin-poin input rapat asrama. Oke, langsung aja biar cepat. Kemarin kan kita sudah sampai pada kiro, dan sekarang kita mulai mengisi di kolom belajar. Nah, kita lihat di Juknis, kolom belajar itu apa sih isinya? Diisi dari hasil rekapan presensi KBM di asrama, baik itu tahsin, tahfidz, pembelajaran bahasa. Nah, apakah anak ini rajin atau tidak mengikuti KBM itu? Jenengan bisa melihat di presensi yang KBM itu kan sudah saya buatkan 1 semester sepertinya. Itu bisa dilihat dari situ. Nah, ini isinya A, B, C. Jadi kalau misalnya memang dia rajin banget, berarti bisa jenengan kasih A. Kalau dia nggak terlalu rajin, berarti B. Anaknya kalau sama sekali atau memang hanya jarang-jarang, kasih C. Seperti itu. Tapi biasanya jarang ngasih C. Kalau yang C itu yang sama sekali nggak pernah ikut selama 4 bulan. Tapi kalau misalnya dia masih ikut 1 kali, Ustazah kasih B saja. Apalagi yang sering ya, berarti kasih A. Ini saya coba untuk ngasih B. Oke, jam belajar. Kita lihat di Juknis, jam belajar itu diisi apa sih? Kolom jam belajar diisi dari GF monitoring ibadah pada poin literasi yang diambil dari hasil kolom dengan pertanyaan apa yang Ananda baca hari ini, karena di poin literasi itu ada beberapa poin sepertinya. Nah, kita hanya mengambil poin dari kolom apa yang Ananda baca hari ini. Oke, biar langsung jelasnya kita buka monitoring yang ibadah bagian literasi. Nah, oke. Oke, bagian literasi tulis bahasa sunnah, baca sunatan. Nah, di sini sepertinya. Apakah Ananda baca apa yang Ananda baca pada? Nah, saya tandai dulu biar enak. Oke. Di kolom M. Jadi di kolom literasi itu pertanyaannya di GF itu kan apa yang Anda baca hari ini. Kemudian tulis bacaan yang tidak tertulis di pilihan. Terus judul atau buku atau koran, tulislah berapa poin. Abaikan. Untuk tuliskan bahan bacaan, tulislah judul, ini abaikan. Ini bisa kita del karena yang kita butuhkan hanya 1 kolom ini. Hanya 1 kolom apa yang Anda baca hari ini. Oke. Seperti tadi kita shot dulu, kita shot yang hanya punyanya Mbak Ailen, kemudian kita shot sesuai dengan kolomnya, tadi kolom M berarti. Saya besarkan dulu kolom M, data, shot, kemudian cari, by shotnya adalah kolom M. Oke. Nah, di sini hanya ada lainnya. Jadi yang penting ada isinya. Dia apa yang Anda baca hari ini, mau dia koran, majalah, buku atau apa, itu jenengan kasih poin, kasih nilai. Misalnya kayak ini lainnya, atau nanti ada majalah, itu tetap dihitung. Ini lainnya pun juga dihitung. Ini karena dia kayaknya nggak pernah baca ya, hanya lainnya. Tapi kan dia mesti kita nggak usah mikir dia membaca apa. Yang penting ngisi lainnya apa kita kasih. Karena ini cuma 1 ya kita kasih 1. Kalau andai saja di sini ada nulis majalah koran ya dihitung. Lainnya koran, majalah. Nah, nanti dihitung 1, 2, 3 seperti itu.
Kalau kosong ya nggak usah dihitung ini, yang muncul aja gitu. Bahkan lainnya pun dihitung 1. Oke, berarti kita kembali ke rapat asrama bahwa jam belajarnya, nah ini, jika memang dia 0, nah ini kan masing-masing anak berbeda-beda ya jumlahnya. Yang jelas jika dia tidak pernah sama sekali itu dikasih C. Tapi kalau si anak itu belajarnya lebih dari 1, berarti B. Nah, jika anak itu belajarnya atau mungkin kita bikin rentan, tapi nanti kan relatif ya itu bacanya. Jadi kalau misalnya paling banyak gini aja, nggak usah pakai rentan-rentan, jadinya gini aja. Kalau memang isinya itu full, banyak dari sekian dia mengisinya full, memang membaca setiap hari, kasih A. Tapi kalau memang dia sama sekali nggak pernah, itu berarti kasih C. Tapi kalau misalnya separuh dari yang, jadi kayak misalnya ini si Aileen tadi kan sampai sini ya, ini ada berapa hari ya dia ngisi, mungkin sekitar 20 hari atau apa, atau 40 kali ngisi GF misalnya. Makanya kalau separuhnya berarti B, tapi kalau misalnya dia lebih dari separuh kasih A. Tapi kalau misalnya sama sekali tidak, kosong blong, itu jenengan kasih C. Nah ini karena dia hanya 1 kali, berarti saya nilai B. Karena 1 kali dianggap B ya usia, hanya kosong blong yang dianggap C. Oke, kemudian izin kita balik ke juknis. Diisi dari GF monitoring penilaian orang tua pada kolom pertanyaan. Bagaimana Ananda mentaati perizinan orang tua selama bersama keluarga? Oke, kita buka monitoring orang tua. Nah, maaf tadi ini monitoring orang tua belum kita shot ya. Oke, kita shot dulu. Ini tadi saya lupa, kita shot dulu. Berdasarkan nama ya, berdasarkan nama B, biar kita kalau berdasarkan nama biar enak. Nah, Aileen malah di atas sendiri, ini enak ini. Mbak Aileen ini nah ini di kolom pertama, bagaimana Ananda mentaati perizinan orang tua. Oke, jawabannya adalah tertib. Ada sangat tertib, tertib sama cukup tertib. Sangat tertib itu adalah A, tertib adalah B, cukup tertib adalah C. Sehingga Mbak Aileen Nakwa ini nilainya adalah B. Kita kembali. Ini adalah B. Karena tertib ngisinya. Oke, bersih. Di juknis. Diisi dari GF monitoring ibadah pada poin kerumah tanggaan yang diambil dari kolom dengan pertanyaan, apakah Ananda membantu orang tua hari ini? Oke, kita lari lagi ke monitoring ibadah. Monitoring ibadah, ambil yang apakah Ananda membantu. Nah, di sini ada apakah Anda membantu orang tua hari ini? Apakah yang dikerjakan? Tulis pekerjaan rumah tangga. Ini nggak perlu, detail saja. Nah, apakah Anda membantu orang tua hari ini? Nah, ini Mbak Lin ya semuanya. Oke, berarti dia full. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intinya full. Jika full seperti ini, berarti jenengan bisa kasih A. Sama seperti tadi jam belajar dan belajar ketika dia setengahnya itu adalah B, sama sekali adalah C. Tapi kalau
hampir full atau full itu kita kasih A. Karena dalam kolom belajar jam belajar izin bersih itu kita menilainya hanya A, B, C. Jadi semi-semi kita kira-kira gitu ya. Sampai pakai perkiraan gitu, ilmu perkiraan. Perkiraan tapi yang mendekati kalau bisa. Oke, harus bisa sih. Oke, kita interaksi teman. Kita lihat di juknis interaksi teman itu kolom interaksi teman. Ustazah diharuskan langsung mengisi A. Oke. Untuk kolom interaksi teman, Ustazah wajib mengisi A. Enak ini. Kok usah lihat GF ini, GF itu. Oke, langsung interaksi pamong. Interaksi pamong diisi dari GF monitoring penilaian orang tua. Pada kolom pertanyaan, bagaimana Anda berinteraksi dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya? Oke, kita buka monitoring orang tua. Nah, orang tua ada di kolom sini. Bagaimana Anda interaksi dengan orang tua? Ada di kolom F. Mbak Ailen, sangat baik. Oke, berarti kalau sangat baik adalah A. Interaksi guru tidak, interaksi masyarakat. Kita lihat di juknis. Monitoring penilaian orang tua pada kolom. Berarti dari monitoring penilaian orang tua lagi. Kita buka penilaian monitoring orang tua. Bagaimana interaksi monitoring? Bagaimana berinteraksi dengan masyarakat? Tadi apa tadi? Interaksi masyarakat, oke. Nah ini, bagaimana Ananda interaksi dengan masyarakat? Baik, berarti B. Kalau sangat baik baru A. Interaksi masyarakat B. Adab makan, kita lihat. Adab makan sepertinya ada di monitoring orang tua. Oke, ini apa ini? Nah, ini ada adab makan. Mbak Ilen baik, berarti kita kasih B. Ada pakaian, sama di monitoring orang tua. Ada pakaian itu terakhir. Baik, berarti B. B. Ya, seperti ini ya ini sudah selesai. Jangan sudah cukup sampai sini untuk menginput rapat asrama. Nah, sebelum hari Sabtu, saya harapkan jenengan bisa menyicilnya kayak contohnya file monitoring sudah di-download, file monitoring ibadah sudah di-download, monitoring orang tua juga sudah di-download, sambil dilihat orang tua dari Ananda siapa yang belum mengisi itu. Jenengan bisa ya, masih ada waktu hari ini sampai besok, sehingga pas waktu jenengan sudah input di madrasah, data-data apa saja itu sudah ready, sudah siap. Jadi itu tadi satu, sudah di-download monitoring ibadah. Yang kedua sudah di-download monitoring yang pantauan orang tua. Syukur-syukur nanti jenengan sudah nyicil yang itu tadi di shot dulu, terus mungkin di split dulu. Jadi begitu di madrasah itu sudah nggak lama-lama gitu. Harapan saya hari Sabtu kalau bisa malah udah pada selesai. Dan hari Ahad semua musrifah saya harapkan memang dari 38 musrifah sudah menyelesaikan input di hari Ahad seperti itu. Terima kasih Ustazah, semoga tutorial ini bermanfaat bagi panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.